jadi salah satu bakal calon yang dilirik untuk diusung di Pilkada Jakarta oleh sejumlah partai politik. Dukungan terhadap Anies juga telah disuarakan sejumlah pihak termasuk dari DPW PKB DKI Jakarta. Selain Anies, sosok Ridwan Kamil juga digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Hingga kini kepolisian Polda Jawa Barat telah memeriksa 68 orang saksi untuk mencari titik terang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri di Polresta Cirebon beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali program Apa Kabar Indonesia pagi dengan informasi yang pertama. Gudang penyimpanan BBM terbakar hebat di kelurahan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kebakaran menghanguskan 2 unit mesin pompa BBM dan juga 1 orang mengalami luka bakar serius. Sempat terdengar pemirsa suara ledakan sebanyak 5 kali dari dalam gudang BBM yang terbakar. Ini diduga lantaran di dalam gudang terdapat puluhan jerigen BBM jenis Pertalite dan juga minyak tanah yang diperkirakan berjumlah hampir 1 ton. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material BBM yang terbakar membuat puluhan petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api. Akibat kebakaran, seorang wanita yang juga pemilik gudang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar serius pada kedua kaki dan tangan serta wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sira, selamat pagi. Selamat pagi. Rati ceria sekali dengan baju warna merahnya ya. Gonjreng pagi hari ini ya, biar semangat menemani pemirsa. Hari ini kita akan bahas apa, Sira? Nah, kita juga membahas yang menarik ya mengenai DKI Jakarta, di mana kita sebut lagi nih, ada mantan nih pada saat itu ya, mantan DKI Jakarta, Kepala DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta. Nah, sekarang mau lagi nih mencalonkan lagi nih, kira-kira siapa nih lawannya Anies Baswedan? Karena kalau melihat dari pernyataan PKB, kemudian juga penjaringan PDIP, nampaknya nama Anies Baswedan masuk ke dalam itu. Apakah memang nanti benar-benar akan diusung begitu ya dalam Pilkada DKI Jakarta? Kita tahan dulu, kita hadirkan dulu informasi yang lain ya. Kita bergeser ke informasi kebakaran hebat menghanguskan 9 kendaraan pemirsa yang terparkir di halaman kantor Satpas Sim Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu sore kemarin. Ini asap kelabu tebal mengumbung dari kobaran api yang melahap sedikitnya 9 kendaraan roda 4 yang berada di halaman kantor Satpas Sim Daan Mogot, Jakarta Barat. 9 unit mobil yang terbakar tersebut adalah kendaraan operasional polisi yang sudah tidak terpakai. Melihat asap dan juga api, petugas damkar sektor Cengkareng segera bekerja dengan menggunakan cairan busa. Setelah menggerakkan 3 unit truk Branwir, petugas bisa memadamkan kebakaran. Besarnya kobaran api ini menarik perhatian warga di sekitar lokasi dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polrestro Jakarta Barat. Dituduh mencuri sepeda motor, seorang remaja di Karawang, Jawa Barat tewas setelah menjadi sasaran amuk massa. Pihak keluarga pun kini menuntut keadilan karena korban telah dituduh dan difitnah mencuri serta meminta polisi menangkap para pelaku. Inilah video saat Andri Martin yang ditangkap karena dituduh mencuri sepeda motor milik warga di Desa Duku Karya, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, korban sempat lari ke area persawahan usai diteriaki maling.
Korban pun diikat, kemudian sejumlah warga dan oknum aparat desa menghakiminya, tepatnya di depan kantor desa. Padahal pihak keluarga meyakini bahwa korban bukan pelaku pencurian. Pihak keluarga menyebutkan usai peristiwa pengeroyokan pada 13 Mei lalu itu, korban dibawa ke kantor polisi. Namun korban dinyatakan tidak terbukti melakukan pencurian sepeda motor milik warga. Dan saat keluarga akan membawa korban, pihak keluarga juga diminta untuk menandatangani kesepakatan agar tidak saling menuntut. Sayangnya akibat luka yang serius, nyawa korban akhirnya tidak tertolong meski sempat mendapatkan perawatan di RSUD setempat. Pihak keluarga yang tidak terima bersama kuasa hukumnya telah membuat laporan ke polisi terkait tuduhan pencurian dan juga menuntut keadilan. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana dengan arus lalu lintas saat ini di wilayah MT Haryono. Ada Bribtu Sarah yang akan mengabarkan secara lengkap kepada Anda. Silakan Bribtu Sarah. Baik, terima kasih Vira dan Ratih serta selamat pagi pemirsa. Kembali dari MT Haryono, saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, di mana situasi arus lalu lintas sudah terlihat peningkatan volume kendaraan baik dari arah Cawang maupun Halim yang akan mengarah ke Pancoran. Kami menghimbau bagi Anda terhadap peningkatan volume kendaraan yang sudah terlihat pada kawasan ini. Dan dari tol dalam kota, dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah terlihat dalam keadaan ramai. Harap waspada terhadap kontraflow yang diberlakukan ke arah Semanggi di jalur Pancoran mengarah ke Halim. Jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, salah satunya untuk menghindari tabrakan apabila terjadinya rem mendadak. Dan dari arah sebaliknya, dari Pancoran yang akan menuju ke arah Cawang maupun Halim pada pagi hari ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Peningkatan kendaraan terjadi namun masih relatif normal, dan pastikan plat kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal hari ini dikarenakan kawasan ini diberlakukan ganjil genap. Apabila tidak sesuai, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 274 kasus laka lantas dengan rincian 36 meninggal dunia, 33 luka berat, dan 318 luka ringan. Dari 274 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan faktor penyebab laka lantas ini salah satunya dikarenakan gagal saat menyalip kendaraan di luar jalur. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu mematuhi marka jalan, tetap pada jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, tidak berkendara secara ugal-ugalan untuk keselamatan dan keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Terima kasih banyak Bribtu Sarah atas laporannya langsung dari MT Haryono, dan selamat bertugas kembali. Kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi pelaksanaan ibadah haji 2024 saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Joko Widodo ini menyumbangkan sapi dengan berat 1 ton 50 kg untuk kurban masyarakat Bode. Sapi jenis semental ini sudah divaksin dan bebas dari penyakit kuku dan juga mulut. Inilah sapi kurban Jokowi yang berbobot 1 ton 50 kg. Sapi ini dibeli dari peternak sapi bernama Tasdir, warga Kelurahan Watang Palaka, Kecamatan Taneteriatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sapi kurban yang dibeli dengan harga Rp95 juta ini akan disumbangkan untuk warga Kabupaten Bone. Dinas Peternakan beserta tim kesehatan hewan Kabupaten Bone menyatakan sapi kurban Presiden dalam kondisi sehat alias terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Selain itu, sapi juga sudah divaksin dan juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi usai berpidato di Yordania.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu malam waktu setempat. Kunjungan dilakukan usai menghadiri konferensi tingkat tinggi tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza di Yordania. Tiba di Arab Saudi, Menhan Prabowo disambut oleh Menhan Saudi, Prince Khalid bin Salman Al Saud dan jajarannya. Agenda utama Menhan Prabowo ke Jeddah dalam rangka melakukan kunjungan kehormatan pada putra mahkota dan juga PM Arab Saudi. Kemudian sebelum melakukan pertemuan kedua negara, Menhan Prabowo dari bandara menuju ke hotel disambut Konsul Jenderal Jeddah Yusron M. Ambari, Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron, Wakil Dubes Republik Indonesia Riyadh, dan juga sejumlah perwakilan dari Indonesia. Pemirsa, Arafah tengah bersiap untuk menyambut jemaah haji dari seluruh Indonesia, termasuk seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas meninjau langsung bagaimana kondisi di Arafah. Dengan menaiki golf cart, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berkeliling memeriksa detail setiap maktab di Arafah. Dalam pelaksanaan puncak ibadah haji nanti, pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan Arafah untuk para jemaah wukuf. Tahun ini diperkirakan lebih dari 2 juta orang akan berhaji dari seluruh dunia. Setelah menyelesaikan ibadah umroh di Masjidil Haram, para jemaah haji Indonesia akan memulai ibadah wukuf di Arafah pada hari Sabtu, yakni 15 Juni 2024 mendatang. Pemirsa, Tim Was Haji DPR ini mengkritik pelaksanaan haji tahun ini. Yang diklaim DPR banyak mengalami kekurangan. Tim Was DPR bahkan memaparkan sejumlah temuan hasil sidak di Mekah dan Madinah. Tim Was menilai ada sejumlah pelanggaran di catering, transportasi, pemondokan, hingga penggunaan tambahan kuota haji bagi jemaah haji khusus. Anggota Tim Was Haji ini menyatakan bahwa karut-marut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 harus dibawa ke Pansus. Menanggapi banyaknya kritikan yang disampaikan Tim Was Haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menilai sebagai masukan. Pemirsa, menjelang puncak ibadah haji, ini kota Mekah semakin dipadati oleh jemaah dari seluruh dunia. Antrian kendaraan terlihat di pintu pemeriksaan menuju Mekah, seperti misalnya saja kendaraan dari Jeddah harus melewati 3 pos pemeriksaan. Dengan durasinya lama pemeriksaan ini 5 hingga 10 menit. Jemaah yang akan memasuki kota Mekah wajib memiliki visa dan juga tasreh haji, dan bila tidak memiliki maka akan dikenakan sanksi denda, penahanan, bahkan juga pencekalan selama 10 tahun. Pemirsa, beberapa hari menjelang puncak ibadah haji, saat ini di kota Mekah, Arab Saudi semakin diperketat. Penjagaan ketat dilakukan khususnya di sekitaran wilayah Masjidil Haram. Polisi melakukan blokade dan juga pemeriksaan penumpang di banyak lokasi. Penjagaan ketat ini membuat sebagian besar kendaraan harus berputar arah dan berbelok ke jalan lainnya. Pemerintah setempat memperketat penjagaan untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal ke kota Mekah. Mereka hanya mengizinkan jemaah yang menggunakan visa haji untuk memasuki Mekah. Pada tahun ini tercatat 1,8 juta jemaah dari luar Arab Saudi akan melakukan rangkaian ibadah haji. Jumlah ini merupakan rekor dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi bertindak tegas bagi jemaah haji ilegal. Jemaah haji ilegal yang tertangkap terancam penjara denda 50.000 real ataupun dilarang masuk ke Saudi selama 10 tahun.
Pemirsa, cuaca panas Mekah ini mencapai 48 derajat Celcius. Hal tersebutlah yang mendorong para relawan ini sengaja menyemprotkan air zam-zam dari botol kepada jemaah haji yang lewat agar merasa segar. Dengan menurunkan 100 orang yang tersebar di semua akses ke Masjidil Haram, mereka menyemprotkan cairan dalam botol yang berisi zam-zam ke jemaah haji yang melintas. Percikan air itu pun mengarah ke wajah, kepala maupun tangan jemaah dan tentunya menjadikan mereka yang terkena ini akan menjadi lebih segar. Penyemprotan ini semata-mata merupakan upaya untuk membantu dan juga melayani jemaah calon haji dari berbagai negara. Para relawan ini akan menyemprotkan air hingga musim haji selesai. Tak hanya dengan botol kecil, mereka juga menurunkan personel dan juga peralatan yang lebih besar sehingga jangkauan semprotan ini semakin luas. Nah, biasanya nih ibu-ibu warga DKI Jakarta nih sudah sangat semangat nih karena Pekan Raya Jakarta sudah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, sudah siap-siap ya untuk menyediakan dana untuk berbelanja ya. Nah, penyelenggaraan PRJ ini sekaligus merupakan perayaan memperingati Hari Jadi Kota Jakarta yang ke-497 dan diadakan selama 33 hari mulai tanggal 12 Juni hingga 14 Juli. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Raya Jakarta yang diadakan di Jaya Expo Kemayoran Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan Pekan Raya Jakarta merupakan event yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Tahun ini mengusung tema Jakarta Fair adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional bersaing di pasar dunia. Jadi harap diingat tanggal 12 Juni hingga 14 Juli. Bisa main-main ke PRJ. 1 bulan ya, siap Ya. lumayan nih kalau misalnya cari diskonan, Banyak cari banget itu. jajanan-jajanan. Iya. Oke, kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Ini Ridwan Kamil dan Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung untuk bertarung dalam Pilkada DKJ, di mana selain populer, keduanya juga memiliki dukungan dari sejumlah partai politik. Partai Golkar hingga saat ini belum memutuskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partai tersebut masih menunggu survei internalnya. Meski memiliki kans yang kuat, bukan berarti Kang Emil tak memiliki rival yang tangguh. Apalagi jika harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan juga santer disebut-sebut akan maju, bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah memberi sinyal untuk bertarung kembali di pemilihan Gubernur Jakarta. Sejumlah partai politik pun mulai meliriknya, termasuk PDI Perjuangan. Hingga saat ini suasana menjelang Pilkada Jakarta masih dinamis dan juga belum ada partai politik yang mengusung secara resmi tokoh-tokoh yang akan maju di dalam Pilkada. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Utara ini memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumut di Pilkada 2024 mendatang. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution ini mendatangi kantor DPW Partai PAN Sumatera Utara di Jalan Seilepan, Kota Medan untuk mengambil surat tugas dari Partai PAN yang mengusung dirinya maju di Pilgub Sumatera Utara. PAN menilai Bobi Nasution sosok yang mampu membangun Sumut. Bobi Nasution sendiri telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur untuk Pilkada Sumut 2024 di 9 partai yakni Gerindra, Demokrat, PAN, Perindo, P3, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKS. Baik, kita tinggalkan informasi terkait pilkada, kita bergeser ke Depok, Jawa Barat, pemirsa, di mana seorang guru sekolah dasar negeri Pasir Putih 02 Depok, Jawa Barat ini menghadang dan juga memukul pos yang sedang melintas sekolahnya sambil membunyikan klakson telolet.
Ketika bus melewati Sekolah Dasar Negeri Pasir Putih 02 sambil membunyi-bunyikan klakson teloletnya, para siswa tengah mengikuti kegiatan ujian di hari pertama. Jadi secara spontan seorang guru agama menghadang dan juga memukul badan bus agar supir bus berhenti membunyikan klakson teloletnya. Menurut guru yang sedang menghadang bus, tindakannya dilakukan agar murid-muridnya dapat menjalani ujian dengan tenang dan tidak terganggu konsentrasinya. Sementara pihak kepolisian menyatakan sanksi tilang dapat dikenakan kepada pengguna jalanan yang melanggar karena melakukan kegiatan yang mengganggu dan juga membuat kebisingan seperti membunyikan klakson telolet. Untuk diketahui pemirsa, di Jalan Pasir Putih Sawangan kerap dilewati oleh beragam bus yang membunyikan klakson teloletnya saat menuju ke tempat wisata yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah membentuk dan juga menugaskan tim khusus untuk penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sejak kasus Vina dan Eki menjadi perhatian publik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada pertengahan Mei 2024 telah membentuk dan menugaskan tim khusus untuk melakukan tindakan proaktif untuk pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim LPSK melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat, kemudian Polres Cirebon Kota untuk menemui keluarga korban, serta beberapa pihak terkait dalam kasus ini untuk menggali dan juga memberikan informasi guna kepentingan perlindungan. Beberapa pimpinan LPSK juga ikut turun langsung ke lapangan. Saat ini terdapat 10 saksi yang telah mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Namun LPSK ini tidak merinci detail dari para pemohon. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Di Bekasi, Jawa Barat, 2 pelaku pencuri sepeda motor ini babak belur setelah tertangkap tangan saat melakukan aksinya di Bekasi, Jawa Barat. Dalam kamera pengawas terlihat sejumlah warga mengepung 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah perumahan yakni di Cikarang Baru, Cikarang Utara. Peristiwa bermula saat 2 pelaku ini mengambil sepeda motor warga yang tengah terparkir di depan rumah. Aksi pelaku dipergoki pemilik motor di siang hari dan pelaku mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. 1 pelaku berhasil ditangkap dan juga menjadi bulan-bulanan warga. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur melompat pagar. Ya, pemirsa, untuk mendalami mengenai pelaku curanmor yang ditangkap warga dan juga dipukuli oleh warga, langsung saja kita sapa ada Vena Kintan yang akan menghadirkan informasinya secara lengkap kepada Anda. Vena, silakan. Ya, selamat pagi Sira Safira, Kamarati dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di perumahan Seruni, tepatnya di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan di lokasi ini juga sebelumnya sempat viral di media sosial video yang beredar, rekaman CCTV yang beredar di media sosial menampilkan bahwa aksi pencurian sepeda motor yang dialami oleh warga di perumahan Seruni ini berhasil digagalkan oleh warga sekitar yang sempat menjebak para pelaku dengan cara menutup akses gerbang komplek perumahan sehingga pada akhirnya pelakunya ini tidak bisa kabur. Tapi berdasarkan kronologi yang saya dapatkan dari warga sekitar di sini, ini kan ada 2 pelaku yang sempat melakukan aksi pencurian motor pada hari Minggu siang kemarin di perumahan Seruni ini. 1 pelaku berhasil diamankan, sementara 1 pelaku lainnya sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan juga masih dalam pencarian pihak kepolisian. Saya akan gambarkan terlebih dahulu kepada Kamarati dan juga Sira Safira tempat saya berada saat ini.
adalah salah satu dari video CCTV yang beredar di media sosial di mana menampilkan detik-detik warga sekitar yang menutup akses jalan keluar masuk dari warga sekitar, di mana jalan ini sebetulnya, gerbang ini sebetulnya dibuka secara terbuka untuk warga sekitar menjadi akses keluar masuk dari warga. Namun memang pada saat kejadian, setelah warga mendengar adanya teriakan dari warga di perumahan Seruni ini bahwa terjadi aksi pencurian, ini kemudian warga berinisiatif untuk melakukan penutupan gerbang komplek perumahan ini, pemirsa, sehingga pada akhirnya satu pelaku tidak bisa lari seperti satu pelaku lainnya yang disebut juga sempat melarikan diri lewat jalan ataupun gerbang ini. Dan saya juga tadi sudah sempat melakukan mencoba untuk mendatangi salah satu warga yang menutup akses gerbang di komplek perumahan ini, namun sayang sekali tidak berkenan untuk diwawancara, melainkan saya sudah berhasil janjian kepada salah satu warga sekitar, petugas keamanan di sini yang mungkin bisa menjelaskan kronologis kejadian yang juga beredar di media sosial berdasarkan kamera CCTV yang posisinya ini ada di seberang dari gerbang komplek perumahan ini. Nah, kita coba tanyakan kepada petugas yang ada di sini. Sudah ada Pak Sartim. Selamat pagi Pak Sartim. Pagi Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, sehat Pak? Sehat Bu. Oke, Pak Sartim, ini kan videonya beredar di media sosial mengenai aksi pencurian hari Minggu kemarin Pak. Ada 2 titik ya Pak dari video yang beredar itu. Satu di sini, satu lagi di mana Pak? Di dalam dia. Nah, bisa digambarkan nggak Pak, di sini pada saat itu kejadiannya seperti apa? Kronologis kejadiannya seperti apa Pak Sartim? Kejadiannya ya kronologis aja langsung buka tutup ini ya. Oke. Terus langsung kan satu lari ke sana, yang satu lari juga ke sini ya. Terus pintu langsung ditutup. Terus yang sana ada satu lagi mogok lari ke sana, ke atas apa namanya ini pagar. Oke. Pak, mohon izin dinaikin lagi. Iya, siap. Pak Sartim, berarti bisa dikatakan bahwa ini ada 2 orang pelaku yang pada saat itu melakukan aksi pencurian di perumahan Seruni ini Pak? Iya. Oke, ada 2 orang pelaku. Satu kabarnya berhasil melarikan diri. Melarikan dirinya lewat mana Pak? Lewat sini, sebelum masyarakat menutup pintu ini, dia udah keburu sana. Oke. Kencang juga bawang. Jadi posisinya dari video media yang beredar di media sosial itu, satu pelaku sudah berhasil kabur begitu Pak Sartim? Betul. Oke. Setelah mendengar ataupun melihat ada satu pelaku yang berhasil melarikan diri, ini kemudian timbul inisiatif dari warga menutup gerbang ini, begitu Pak kronologisnya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak Sartim? Ini ya orangnya langsungan, itu pelaku langsung kabur. Terus masyarakat ya pada kesini ya, yang dari sana juga ke sini nutup gerbang. Pelakunya ya masih ada satu lagi katanya gitu. Ya udah langsung buru lagi ke sana. Ya, mau kabur ke sini jaga juga. Balik lagi ke sana. Iya. Karena orang-orang udah kumpul. Oke, sehingga pada akhirnya melihat gerbang sudah ditutup, mencari jalan lain. Jalan ataupun titik dari video juga nih Pak yang beredar media sosial. Ya, si pelaku ini sempat panik dan pada akhirnya manjat begitu ya Pak? Panik ya, manjat ya. Itu gerbang apa Pak? Apakah aksesnya memang dibuka setiap hari? Enggak, itu emang buat emergensi ada apa gitu. Kalau sesaat doang yang dibuka itu. Kalau ada keperluan Pak hari Jumat kadang-kadang ini. Buat sholat Jumat dibuka. Oke. Jadi posisinya memang gerbangnya itu jalan buntu apa gimana? Enggak akses jalan itu enggak sebenarnya enggak. Emang ditutup udah enggak maksudnya enggak ada akses jalan lah. Akses jalan umum kan sini. Nah, setelah pelaku ini kan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat begitu. Apa yang terjadi sehingga pada akhirnya bisa diamankan oleh petugas kepolisian? Ya kan mungkin dari sana buntu juga ya. Dari kampung itu kan buntu. Ya otomatis dia larinya ke PT, ke pabrik ya. Pabrik kan banyak satpam juga, satpam pabrik ada gitu ya. Karyawan juga ada mungkin. Jadi mogok juga di sana, kena juga. Warga sekitar ini juga sempat melakukan pengejaran? Sempat mengejar juga ke sana. Oke. Nah, setelah berhasil diamankan begitu Pak, ini kami mendengar bahwa warga sempat melepaskan kekesalannya kepada pelaku ini Pak. Ini warga sekitar sini apa bagaimana Pak waktu itu? Ya mungkin yang kehilangan aja dah, yang pernah kehilangan mungkin,
Ya kesal juga, kita juga kesal juga. Nah, ini kan korban dari pencurian motor yang untung aja bisa digagalkan begitu Pak. Kondisinya saat ini seperti apa? Motornya kemudian, ini kan motornya nggak jadi dicuri begitu ya, karena pelaku kabur dengan cara manjat begitu. Kondisinya gimana Pak saat ini? Ya senang juga sih masyarakat ya namanya, ya pertama gitulah motor nggak hilang kan gitu. Kalau ini kan kalau pelakunya nggak kena kan motornya nggak ini, apa namanya kehilangan motor lah kalau ini mah. Oke, tentu ini menjadi atensi juga ya Pak ya untuk kedepannya menjadi kehati-hatian bersama dari warga sekitar agar aksi pencurian ini tidak terjadi lagi ya di sekitar perumahan Seruni di Cikarang Utara ini. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sartim atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga satu pelaku yang saat ini belum ditemukan bisa segera ditemukan ya. Terima kasih banyak Pak Sartim, izin Mika saya ambil. Terima kasih banyak Pak Sartim. Ya, itu dia Kamarati, Sira dan juga pemirsa penelusuran saya di tempat kejadian perkara di lokasi video viral di media sosial, dan juga saya sudah sempat menanyakan kepada warga sekitar, petugas keamanan yang berada di perumahan Seruni, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Saya kembalikan kepada Kamarati dan juga Sira di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporannya langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait berbicara mengenai pilkada DKJ begitu ya Cia ya. Yeah. Ini kan nama Anies Baswedan mencuat, walaupun secara elektoral pasti ini juga banyak membuat partai-partai politik melirik ya, Anies Baswedan. Tapi kira-kira siapa nih yang bisa bertarung melawan Anies nantinya di pilkada siapa Jakarta? yang berani melawan Anies gitu ya? Kita akan bahas usai jeda, kami segera kembali. Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Pencalonan nama Anies sebagai Cagup Jakarta telah melewati proses panjang. Gubernur DKI Jakarta periode 2019-2022 itu mendapat dukungan dari kader-kader PKB di berbagai tingkat. Tak hanya PKB, PDI Perjuangan juga mempertimbangkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, PDI Perjuangan masih melakukan pemetaan politik dan konsolidasi partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep juga berseloroh siap maju di Pilkada Jakarta jika dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kaisang menyoroti Anies yang belum terafiliasi dengan partai politik. Sementara PSI memiliki 8 kursi di DPRD Jakarta. Meski demikian, PSI belum mengambil keputusan akan mengusung tokoh tertentu di Pilgub Jakarta 2024. Selain nama Anies Baswedan, sosok Ridwan Kamil digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta. Kang Emil, panggilan akrabnya, muncul di bursa bakal calon gubernur di 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jakarta. Ia memegang 2 surat penugasan sekaligus dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Partai Golkar hingga saat ini belum memutuskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu survei internalnya. Bahkan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan jika keduanya berhadap-hadapan di pemilihan Gubernur Jakarta? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Iya, itu tadi bridging, ada nama-nama yang sudah sangat familiar di mana dalam kontestasi berebut Jakarta 1. Langsung saja kami ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan narasumber yang akan kita ulas ya, bahas lebih dalam lagi. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ciko, sehat? Pagi semua. Oke, kemudian ada juga melalui layanan Zoom ada Gus Huda, Saiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus. Pagi. Baik, kemudian ada Mas Ipang Syarwi Caniago.
Selamat pagi Mas Ipang, analis politik. Baik, kita langsung saja ya ke Gus Huda. Gus Huda, kalau misalnya berbicara mengenai nama Anies Baswedan, artinya sudah fix ya diusung oleh PKB secara resmi? Ya, sebagai tahapan memang belum ya. Jadi ini baru satu tahap di satu level di dalam mekanisme penetapan pilkada, aturan yang sudah ditetapkan oleh DPP PKB. Jadi kemarin teman-teman DPW sudah menuntaskan agendanya, yaitu memfinalisasi figur atau sosok yang daftar ke DPW PKB DKJ. Habis itu baru nanti tahapan menyampaikan rekomendasi dari DPW kepada Des Pilkada DPP. Nah, di dalam nanti pembahasan di Des Pilkada DPP, Dewan Pengurus Pusat PKB, nanti ada proses UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Habis itu nanti ada penugasan yang nanti akan diberikan oleh sosok atau figur yang nanti akan mendapatkan rekomendasi penugasan untuk komunikasi, konsolidasi dengan partai-partai lain yang memastikan tiket pemenuhan 20% parlemen threshold untuk pengusungan pilkada bisa diselesaikan. Baru setelah itu tahap survei dan seterusnya. Jadi memang masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum nanti dipastikan figur atau sosok yang akan diusung oleh PKB. Baik, sebelum ke narsum yang lain, Gus, kenapa akhirnya mempertimbangkan untuk Anies Baswedan kembali? Apakah faktor elektoral atau ada faktor lainnya? Atau ada nama-nama lainnya yang juga cukup potensial? Saya tidak tahu persis proses di DPW DKI Jakarta ya, jadi pertimbangannya apa dan seterusnya. Tapi kalau melihat konsideran dari hasil keputusan rapat di DPW, mempertimbangkan aspek kepemimpinan Mas Anies selama 5 tahun terakhir ini sebagai gubernur, aspirasi dari semua kader pengurus yang masih memastikan bahwa Mas Anies masih layak untuk diusung kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta ke depan. Nah, karena itu sekali lagi ini satu tahapan di DKI Jakarta, baru nanti akan dibawa di dalam proses tahapan berikutnya di DPP PKB. Oke, baik. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko dari Wasekjen DPP PDI Perjuangan juga sempat menyatakan bahwa ini jangan-jangan memang sudah melirik gitu dari Anies Baswedan atau juga memang ada ketertarikan melihat Anies Baswedan walaupun memang tergantung dengan apa yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Kabarnya nama Anies masuk penjaringan dari PDIP. Betul. Memang betul. Jadi dari kita kan ketika kita menjaring calon-calon untuk kepala daerah di pilkada ini, kita meminta dari akar rumput ya, pengurus-pengurus di akar rumput untuk mengusulkan nama-nama, ya kan, baik itu yang mendaftar ataupun juga yang tidak mendaftar, tapi memang disoroti, dicermati oleh rekan-rekan kita di akar rumput bahwa ini bisa menjadi pemimpin ke depan yang bisa menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan daerah tersebut. Nah, salah satunya Pak Anies Baswedan, namanya memang muncul dari bawah, dari DPC, DPD, kemudian diusulkan ke DPP, tapi bukan nama satu-satunya. Jadi ada beberapa nama lain cukup banyak seperti Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, terus juga ada beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD, ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Jarod, ada Bu Risma, dan ada juga nama-nama yang bukan muncul dari bawah tapi juga sudah dibicarakan di DPP PDI Perjuangan. Ada tidak alasan-alasan tertentu begitu sampai nama-nama itu muncul? Alasannya nomor satu adalah kita berbicara terkait daerahnya itu sendiri. Kita bicara soal DKI Jakarta yang akan berubah menjadi DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Tentunya banyak hal-hal yang akan berubah terkait dengan administrasi, terkait dengan penganggaran, terkait dengan prioritas-prioritas. Begitu juga akan ada
ada aglomerasi dan lain-lain. Nah ini juga artinya kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah tentunya nama-nama yang dimunculkan adalah orang-orang yang punya rekam jejak yang cukup baik, punya pengalaman yang begitu banyak, bidang administrasi, birokrasi dan lain-lain. Nah, nama Pak Andika Perkasa misalnya juga yang muncul gitu kan, juga pernah memimpin sebuah institusi yang besar yang mempunyai perwakilan daerah-daerah gitu ya, sebagai panglima. Ada Bu Risma juga namanya ya kan, pernah jadi kepala daerah, menjadi menteri dan lain-lain. Ada juga nama-nama seperti Prasetyo Edi Marsudi misalnya, ketua DPRD yang juga adalah ketua DPRD DKI Jakarta gitu. Jadi intinya memang kriterianya harus ada dulu ya kan, yang bisa mengisi kriteria ini siapa. Kalau kita bicara Pak Ahok misalnya, Pak Ahok tentu kan juga pernah memimpin Jakarta yang dianggap sukses ya. Kita melihat kalau yang bicara benar-benar fokus gitu ya, yang pernah memimpin Jakarta ya Pak Ahok dan Anies. Nah dua-duanya juga memiliki tingkat kepuasan publik yang di atas 50% ketika memimpin DKI. Jadi elektabilitasnya pun masih bagus gitu. Tapi Bang Ciko, nama Anies Baswedan ini bisa menciptakan bentrokan di basis masa PDIP nggak? Kalau melihat dari sisi ideologi kan Anies Baswedan kan tadinya mengusung perubahan dan lain sebagainya. Ini cukup bisa ngeblend nggak nanti di basis masa? Saya selalu nanya, ada beberapa kali bisa ditanya itu, emang ideologinya Pak Anies apa? Kan Pancasila juga kan. Jadi gini, kalau kita bicara terkait dengan partai politik maupun tokoh-tokoh yang berkecimpung di politik di Indonesia, kita harus meyakini bahwa mereka-mereka ini sudah tersortir, sudah terjaring bahwa mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, ya kan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, intinya itu bagi PDI Perjuangan itu sangat penting. Apalagi kalau kita bicara soal Jakarta yang begitu heterogen, kompleks begitu bineka, begitu banyak orang dari berbagai suku, agama, ras maupun golongan yang hidup di sini. Dan harus hidup secara harmonis. Artinya tidak boleh ada memprioritaskan suku tertentu, agama tertentu dan lain-lain. Ini harus dijamin. Nah, ini kita jaring lah. Tapi pada prinsipnya kalau bicara soal perubahan, ya kan sama juga, kita juga merasa tidak akan memperlanjutkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dan ternyata kan memang di akhir-akhir masa periode pemerintahan nasional yang sekarang ini banyak hal yang sebenarnya sepertinya tidak bagus untuk dilanjutkan. Kita ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau melihatnya ini kira-kira siapa nih yang lawannya dari Anies Baswedan? Kita tahu memang ada beberapa nama muncul seperti Ridwan Kamil, dan tadi juga kalau misalnya dari apa yang disebutkan oleh dari nama-nama dari PDI Perjuangan ya, ada nama Ahok juga gitu. Jadi begini Mbak Sira, kita nggak boleh dalam pilkada itu pakai mazhab pandangan bahwa tidak ada lawan tanding Anies, itu nggak boleh kan. Tapi dalam pendekatan kita sejauh ini, per hari ini dari racikan elektoral, itu memang tren elektabilitas ya, termasuk posisi hari ini, itu memang nampaknya belum ada yang mampu menjadi lawan tanding yang sebanding. Itulah kemudian mengapa kemudian partai-partai berebut untuk menjadi wakilnya Anies. Kader-kader diusung, termasuk misalnya dari beberapa partai ya, saya nggak perlu sebutkan, itu kan inginnya oke, kita sodorkan Anies tapi dengan syarat wakilnya dari kita. Itu salah satu juga untuk menjaga hubungan itu kan. Nah, persoalannya adalah Anies ini kader siapa sebenarnya sekarang? Kalau Anies memang udah diwakafkan ke rakyat Jakarta, jadi Anies bukan kader Nasdem, bukan kader Golkar, bukan kader PDIP, kan itu persoalannya. Nah, artinya tinggal partai mengakuisisi, men-takeover, oke, kita jalan sama Anies nih, tapi tolong ambil kader kita digandeng dong gitu. Tapi mungkin begini ya, pandangan parpol-parpol terhadap Anies itu karena masa lalu Anies yang pernah menjabat sebagai DKI Jakarta begitu, Gubernur DKI Jakarta. Ya, sebenarnya, atau ada faktor-faktor lainnya juga? Ya, faktornya adalah approval rating pasti. Level confidence-nya terhadap Anies kan juga masih 50% loh, 50% ke atas Anies, lah. Ya. Artinya kan kalau di atas 50 itu kan rapornya hijau lah, nggak kuning, nggak merah kan. Nah, yang kedua adalah alasan partai itu kan bandwagon effect. Bandwagon effect itu mereka mengusung yang bakal menang, nggak mungkin yang bakal kalah. Nah, kalau mereka melihat kecenderungan dari elektabilitas patokan parabel itu, yang punya kans untuk menang itu Anies kan gitu. Nah, persoalannya adalah siapa yang kira-kira akan mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Itu kan perlu dipersiapkan oleh partai. Nah, misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan sekarang kadernya Golkar, diusung oleh Golkar. Nah, Golkar menurut logika saya, secara common sense saya, Jawa Barat penduduknya jauh lebih besar dibanding DKI Jakarta. Kemudian prospek kemenangan Ridwan Kamil lebih besar di Jawa Barat ketimbang Jakarta. Nah,
berani nggak Ridwan Kamil untuk head to head dengan Anies? Kan itu persoalannya. Kalau ini ibaratnya bahasa Minang saya ikut capek siku lape kan, siku capek siku tabang, yang DKI lepas, Jawa Barat lepas. Nah itu kan juga dipertimbangkan oleh Golkar cara membaca itu, sehingga Golkar membaca siapa kira-kira yang akan siap untuk di Jawa Barat Golkar. Sementara Ridwan Kamil ini udah pasti jadi gitu. Ada kemungkinan ya per hari ini masih kuat, masih kokoh lah elektabilitas Ridwan Kamil. Nah, artinya beliau berjudi di Jakarta. Itu yang menjadi pertantangan. Nah, PKB sekarang chemistry dengan Caimin kan dekat sekali, bagus sekali. Jadi ini yang kemudian langkah Anies agak lebih maju sekarang adalah karena partai yang akan mengusungnya lumayan relatif lebih banyak. PKB ada sinyal dari PKS, kemudian PDIP juga mengatakan ini menarik juga untuk dikalkulasi, dihitung ulang, untuk dicermati. Nah, yang kedua gini Mbak Rati sama Mbak Sira, saya melihat 3 bulan yang lalu saya mengatakan, semua orang mengatakan Anies tidak akan maju pilkada DKI Jakarta sebelum pilpres ya. Sesudah pilpres, mohon maaf. 2 bulan ya berarti ya, sebelum kasus Pina lah. Saya ngomong di TV One juga, catatan demokrasi, semua pengamat mengatakan nggak mungkin deh Anies akan maju DKI Jakarta lagi. Karena nurunkan level dia, skala dia udah terlanjur nasional. Kalau kalah gimana? Makin hancur. Saya bilang kalah itu memang nggak enak. Tapi dalam posisi pengabdian, abdi rakyat ya, grade level tuh nggak ada sebenarnya. Turun-turun level tuh nggak ada. Jadi sah-sah saja begitu ya. Yang penting menang kan itu saja. Contoh, saya bilang Khofifah, Ibu Khofifah dari menteri jadi wali kepala daerah. Kemudian ada juga mantan menteri jadi wali kota banyak. Bahkan ada ormas Islam yang dari ketua Muhammadiyah tiba-tiba jadi ketua cabang ranting kan ada juga. Jadi nggak ada persoalan grade atau level itu turun atau tidak. Persoalannya adalah punya keseriusan untuk menang atau tidak, itu saja. Mas Ipang, kalau melihat ini kan juga salah satu panggungnya Anies ya, agar tidak redup gitu ya nantinya kan, membutuhkan juga posisi di DKI Jakarta. Tapi kalau melihat kan sinyal-sinyal sudah datang dari partai politik, dari DPW PKB, kemudian juga di penjaringan PDIP juga masuk nama Anies, kemudian di PKS juga. Kalau sinyal-sinyal ini, apakah Mas Ipang melihat ini juga bentuk sinyal peta koalisi di pilkada nantinya? Karena beberapa nama sudah akan mengusung Anies, tapi di sisi lain juga ada Ridwan Kamil. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Mas Ipang, kalau melihat ini kan beberapa sinyal dari partai politik, baik dari PDIP, kemudian PKB dan juga PKS, melihat peta koalisi di pilkada kali ini, apakah residu pilpres ini akan terulang nantinya? Ya, kalau kita mencermati, mengatakan bahwa di dinamika di daerah ini dinamis kan. Residunya koalisi pilpres diturunkan ke daerah itu belum tentu bisa terulang gitu kan. Tetapi persoalan chemistry kan penting. Jadi chemistry yang dibangun oleh PKB sama Pak Anies itu kan kelihatan. PKS kemudian dengan PDIP dengan Nasdem ya. Nah, ini kan kemudian ada kemungkinan koalisi itu berulang gitu. Tetapi yang pasti persamaan kepentingan koalisi itu adalah persamaan ya mengusung kader mereka. Yang kedua logistik, yang ketiga adalah persoalan tentang isu yang menarik. Nah, kalau ideologi yang dibilang Bang Ciko tadi bahwa persoalan spektrum ideologi blok kanan blok kiri yang jarak di spektrumnya luas itu kan di pilkada ini agak sulit. Biasanya persamaan kepentingan asal menang gitu aja, kekuasaan gitu itu. Yang kedua adalah partai pengusung di DKI Jakarta kan ada 3 partai, yaitu PKS 17 kursi, kemudian ada PDIP 15, kemudian Gerindra ada 14, kemudian ada 10 PKB, ada 10 sama 11 Golkar sama Nasdem setahu saya. Ini juga akan menentukan peta ke depan. Artinya faktor kursi itu menentukan juga siapa yang akan kuat. Nah, yang ketiga adalah panggung ya, karena ini adalah tetap menjadi barometer, menjadi etalase politik nasional. DKI Jakarta itu kan tetap jadi seksi. Nah, Anies kalau nggak punya panggung, dia kan redup lampunya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga panggungnya, apalagi ini punya APBD-nya besar, 14 triliun misalnya, kemudian dia bisa mengeksekusi kebijakan. Dan santer informasi pembicaraan dia tetap media ada di Jakarta, walaupun memang ini tetap pusat bisnis kan. Nah, artinya bagi Anies ini tetap akan menjadikan peluang besar bagi dia. Nah, persoalan menang atau kalah, jangan anggap main-main juga DKI. Kalau nggak serius kalah juga. Karena banyak incumbent di DKI itu juga akhirnya lewat belum juga. Belum tentu Anies tidak bisa terkalahkan di DKI gitu ya? Iya, contohnya Pak Ahok juga pernah kalah di DKI. Kemudian Pak Foke juga pernah di DKI. Kecuali approval ratingnya udah 80% betul level confidence-nya. Nah, kemudian dari segi elektabilitas, kalau masih misalnya ada pertumbuhan dari yang lain,
rentangnya masih ada pertumbuhan dari racikan electability, acceptabilitas maupun tingkat keterpilihan, itu juga akan membahayakan incumbent gitu. Nah sebenarnya dengan majunya Anies itu kan artinya lapangan nggak datar, ada incumbent sebetulnya. Nah persoalannya adalah hari ini kalkulasi menghitung ulang antara partai ini mana yang kira-kira mereka nggak dirugikan. Nah sekarang ada contoh Jawa Barat. Jawa Barat ini kan antara Golkar kan antara lepas atau enggak nih, migrasi atau tidak. Kalau RK dilepas ke Jakarta, ini kan pertaruhannya berat melawan Anies. Tapi juga ada kepentingan partai-partai lain yang Bang Ciko bilang. Ada juga ingin ketika Ridwan Kamil meninggalkan Jawa Barat, ada panggung baru untuk partai lain gitu. Seperti misalnya Golkar berharap juga, misalnya Deddy Mulyadi maju di Golkar tanpa ada Ridwan Kamil. Itu kan akan bisa melenggeng mulus lah. Makanya RK-nya maju di Jakarta begitu ya. Sementara Ridwan Kamil ketidakpastian juga ada di Jakarta. Nah ini juga battle-nya agak sulit begitu ya kalau di Jakarta ya. Yang terakhir, partai itu apa nih bilang Bang Ciko, saya ada setuju. Partai itu membaca keputusan partai itu DPP. Itu selera jeroannya partai DPP. Tapi grassroots, kehendak arus bawah itu juga harus dibaca. Kalau ingin menang, ya jangan hanya keputusan ada di PP, tapi grassroots suara rakyat itu minta siapa sebetulnya. Kalau beririsan strike ticket voting antara suara grassroots akar rumput dengan pilihan DPP itu bagus. Jadi elit dan grassroots ya? Ya, itu klik. Harus itu equal ya. lebih besar. Banyak juga dipaksakan. Rakyat minta ini, DPP minta ini. Sehingga memang menurut saya DKI tetap akan menjadi kontestasi elektoral yang masih kompetitif. Belum ada yang kemudian tiba-tiba Anies akan dipastikan menang, enggak. Karena pilkada DKI ini sangat dinamis. Poinnya sudah ditangkap. Kita ke Gus Huda. Ini tadi Anies Baswedan namanya juga belum tentu bisa memenangkan battle pertarungan gitu ya. Nah artinya kalau misalnya dari akar rumput sendiri ada pun kata-kata ataupun yang disampaikan nama-nama yang bisa menguatkan Anies Baswedan, mungkin Gus Huda yang sudah disampaikan? Ya itu yang saya kira nanti setelah diputuskan, saya kira pasti ditimbang siapa calon wakil gubernur yang bisa mendampingi Mas Anies, yang bisa memastikan memenangkan pertarungan. Nah pada konteks itu apakah dari PKB akar rumput juga muncul nama Kaesang begitu Gus Huda? Selain dari DPW menyebutkan bahwa nama Kaesang. Setahu saya banyak ya, termasuk kader PKB juga dimunculkan oleh teman-teman PKB. Jadi, tapi kan semua ditentukan dalam poros koalisi yang akan dibentuk nanti. Kebetulan PKB 10 kursi di DKI Jakarta, jadi masih membutuhkan kepastian untuk bisa mengusung Mas Anies. Nah pada konteks itu dinamika akan kita lihat siapa nanti yang paling mungkin berpeluang untuk mendampingi Mas Anies sebagai calon wakil gubernurnya. Tapi ini andai-andai ya, karena sekali lagi prosesnya belum selesai di PKB. Prosesnya belum selesai di PKB. Tadi kan juga sudah menyatakan masih ada pengambilan formulir, kemudian KKD juga dan lain sebagainya. Tapi sudah ada komunikasi intens dengan partai politik siapa? Karena kan kabarnya setelah DPW PKB ini menginformasikan akan mengusung Anies, ada telepon dari salah satu elit partai PDI Perjuangan. Apakah sudah ada komunikasi yang cukup intens nantinya untuk mengusung Anies juga ke depannya atau gimana? Saya nggak tahu persis karena itu dinamika di teman-teman DPW ya, di DPW DKJ di Jakarta. Jadi pasti nanti pada waktunya mereka akan melaporkan secara utuh apa yang terjadi di Jakarta. Habis itu nanti kita baru bisa rapat Despilkada DPP untuk memutuskan ya atau tidaknya Mas Anies diusung oleh PKB. Oke, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, seberapa besar kansnya nih Anies Baswedan didukung oleh PDI Perjuangan? Atau berdasarkan juga nanti dia dilihat juga nih ya nama-nama dari wakilnya gitu? Sebenarnya kalau mau jujur masih sama besarnya kansnya dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi semua. Bahkan bisa jadi nama Ridwan Kamil juga masuk ke dalam radar kita. Karena kami masih sangat terbuka. PDI Perjuangan khususnya untuk DKI Jakarta ini sangat terbuka dalam menjalin komunikasi, sangat terbuka untuk juga melihat calon
calon mana yang paling mampu dan paling pantas untuk memimpin DKJ, ya, terkait dengan kriteria-kriteria tadi, hal-hal yang mesti dipikirkan terkait DKJ, juga kemungkinan menang. Karena saya setuju bahwa tidak ada satu calon pun termasuk nama Anies Baswedan yang bisa dipastikan menang melenggang tanpa permasalahan, ya, karena memang tadi kita lihat hasil surveinya masih di kisaran survei elektabilitas 30-an, ya, low 30s bahkan tidak ada yang mencapai 33%. Kepuasan kinerja. Tingkat kepuasan publiknya di angka 50-an%, bukan 70 atau 80%. Artinya siapa menjadi pasangannya itu juga penting kalau kita bicara soal Anies Baswedan. Begitu juga untuk Ridwan Kamil, kalau begitu juga untuk Basuki Cahayapurnama, Pak Andika, Bu Risma, dan lain-lain. Artinya tadi saya juga sepakat, Mas Panggi bilang bahwa tetap DPP sebagai pengambil keputusan tentunya tetap harus mendengarkan suara-suara di akar rumput. Kenapa? Akar rumput partai itu adalah mesin politik partai. Jadi yang ketika tidak solid nanti tidak akan bekerja maksimal untuk memenangkan calonnya. Jadi pada prinsipnya kansnya masih sama semua. Karena tidak ada satupun termasuk Anies Baswedan yang kita bisa pastikan bisa melenggang begitu saja tanpa berpasangan dengan siapa dan tidak melihat koalisi partai politik yang Baik, kita nantikan ya November ini apakah memang Anies Baswedan akan maju dalam pilkada DKI Jakarta, atau memang nantinya ada nama-nama lain yang juga potensial berhadapan atau bersanding bersama Anies Baswedan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ciko, Pak Budha Engku sudah bergabung. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, kita juga nanti masih akan membahas mengenai yang saat ini sudah lebih dari 68 ya. Total ada 69 saksi yang diperiksa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami akan dalami usai jeda, kami segera kembali. 68 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat. Apakah dengan kehadiran saksi-saksi ini dan juga sejumlah tes yang dilaksanakan kepada Peggy Setiawan ini dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Dan juga sudah ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Selamat pagi Bang Edi, Assalamualaikum. Bang Edi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu dan juga Bang Arianto. Selamat pagi. Ya. Baik, saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat ini sudah ada 68 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang di Polda Jawa Barat. Ini sangat banyak begitu ya saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah ini cukup nantinya untuk mengungkap kasus ini sebenar-benarnya? Saya kira, ya saya tidak tahu ya cukup apa tidak, nanti tergantung daripada penyidik ya. Tapi ini sudah menunjukkan kesungguhan daripada penyidik bahwa dia tidak melakukan penyidikan yang asal apa adanya. Dibandingkan dulu waktu 2016 ya, itu dulu kan disidik dengan waktu yang sangat pendek juga, 1 bulan. Dan kemudian jumlah saksi yang diperiksa tidak sebanyak seperti sekarang. Gitu. Dengan adanya saksi yang banyak ini, maka saya perkirakan ya, ini polisi sudah menerima saran dari kami pun, dari semua rakyat ya, bahwa dia menampung semua informasi yang masuk. Ya. Sekarang baru pada keterangan saksi ya, karena memang yang bisa terkumpul itu kan. Gitu. Tapi dengan 68 itu pasti bukan saksi yang memberatkan si Peggy saja, tetapi yang meringankan. Sekarang kan cuma sasarannya cuma Peggy saja. Iya, gitu. karena nggak ada lagi. Ya gitu. Jadi nanti ya kita lihat aja. Tapi saksi ini apa? Memang porsinya untuk melengkapi karena alat-alat bukti sudah cukup atau bagaimana? Atau untuk menggali sebenarnya mungkin ada informasi terbaru, kemudian ada alat bukti yang baru. Ini penyidikan intinya kan mencari keterangan, dari keterangan saksi, baik alat bukti, baik keterangan dari ahli, dari petunjuk. Ini untuk dikumpulkan itu jadikan berkas. Dari berkas itu nanti akan dianalisis apakah cukup unsur untuk itu atau alat bukti itu cukup untuk itu apa tidak. Kalau polisi merasa cukup, kemudian berkasnya akan dikirim ke jaksa, nanti akan diteliti oleh jaksa.
apakah cukup apa tidak untuk bikin tuntutan. Nah, kalau untuk tes psikologi forensik itu seberapa akuratnya juga untuk menentukan ataupun paling ya, membuat ini terang salah satu benderang lagi begitu? ya. Tes psikologi ini saya kira bagus ya sekarang ya. Karena apa? Kalau dulu waktu 2016 kan cuman pemeriksaan saksi saja. Ya. Kemudian dirumuskan, dikebukin dan sebagainya kan gitu kan. Nah, sekarang ini dengan adanya pemeriksaan saksi, apalagi ada tes psikologi didampingi oleh pengacara dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa jangan sampai lagi nanti terjadi saya dulu ditekan, saya dulu dipaksa gitu. Itu saya kira cukup untuk menolak untuk itu gitu. Oke, kita ke Bang Edi. Bang Edi, kalau melihatnya dari saat ini begitu ya, kondisinya sudah ada lebih dari 60, artinya 68 saksi sudah diperiksa, kemudian juga dilakukan berbagai tes, termasuk dengan tes psikologi forensik. Artinya ini sudah bisa membuat suatu hal menjadi terang benderang, menjadi nyata begitu? Oh ya, betul itu kata Bang Ariantos tadi ya. Memang di sini memang saat ini Polda Jawa Barat ya, Polri ya, memang dalam hal ini terus melakukan berbagai upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat ya. Kalau kita lihat kemarin ya banyak keraguan masyarakat, dan sekarang kita harapkan dengan adanya meminta keterangan banyak pihak ya, termasuk 64 orang tadi, itu diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat. Dan kemudian diharapkan dari pemeriksaan ini juga akan ditemukan bukti-bukti baru ya, atau akan ditemukan petunjuk-petunjuk baru, sehingga apa yang diharapkan masyarakat memang saat ini betul-betul bisa dijawab ya. Tentunya memang semua itu tergantung kepada nanti hasil daripada investigative crime scientific crime investigation. Saya kira memang itu yang harus dijawab oleh kepolisian ya, untuk memberikan suatu atau menghilangkan keraguan masyarakat. Ya, Bang Edi, catatan dari Bang Edi sendiri, apakah memang hanya saksi-saksi yang dapat diandalkan oleh pihak kepolisian cukup banyak ini, 68 dibandingkan di tahun 2016 silam justru saat perkara ini baru muncul, atau memang sebenarnya Anda melihat pihak kepolisian belum cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti melalui scientific crime investigation? Tentunya memang ya semakin banyak saksi dimintain keterangan kan diharapkan akan semakin banyak memberikan suatu informasi ya tentang bagaimana kejadiannya ya. Memang yang diharapkan saat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan penjelasan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, kemudian juga siapa sebetulnya pelaku yang yang betul-betul melakukan kejahatan ini pada saat kejadian ya. Termasuk kalau kita lihat kemarin kan banyak sekali, termasuk Peggy sendiri terus membantah ya bahwa dia bukan sebagai pelaku ya, tetapi dengan adanya nanti petunjuk baru, kemudian adanya bukti-bukti baru dan adanya pengakuan yang lain ya, termasuk kan kita lihat bahwasanya 68 orang ya dimintain keterangan. Saya kira itu juga salah satu yang digunakan kepolisian akan untuk menjerat Peggy ya sebagai tersangka utama dalam kasus ini ya. Ya, Bang Edi, kalau kita melihat dari 68 saksi yang sudah diperiksa saat ini juga kan beberapa statement dari mereka yang sempat disampaikan di media ini kan juga berubah-ubah. Nah, artinya bagaimana bisa polisi melihat titik terang di antara kesaksian yang terus berubah-ubah dan juga semakin banyak di mana juga alat penunjang buktinya seperti CCTV, DNA itu kan tidak ada gitu. Ya, saya kira memang itulah kalau kita lihat ya yang menjadi kendala ketika polisi menangani kasus ini ya. Bisa dibayangkan kalau dulu dia sudah mengaku, kemudian bahkan mereka ada yang dia sudah mendapatkan vonis ya, kemudian sudah menjalani hukuman ya. Namun belakangan ada juga di antara mereka itu mencabut pengakuan bahwasanya mereka katanya dipaksa dan sebagainya ya. Saya kira itu adalah hak mereka sebagai warga negara ya. Namun demikian tentu kita harapkan memang apa yang menjadi bantahan mereka, apa yang menjadi pembelaan mereka ya, tentu memang yang kita harapkan saat ini adalah khususnya kepada kepolisian, kita harapkan bisa membuktikan bahwasanya apa yang menjadi vonis hakim ya, bahkan kalau kita lihat kan sudah ada putusan hakim ya, sudah ingkar kemudian masih dibantah juga ya, dan kita harapkan apa yang menjadi penyidikan, hasil penyidikan ilmiah yang dulu dan sekarang bisa digabungkan, kemudian nanti itulah sebetulnya akan memperkuat bahwasanya apa yang menjadi putusan hakim itu sudah benar, dan juga apa yang menjadi hasil penyidikan yang dulu kemudian ditambah lagi dengan sekarang, saya kira itu akan semakin baik.
Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto melihat semakin banyaknya saksi yang bermunculan, ini kok semakin blunder ya? Dalam arti TKP-nya berpindah-pindah, kemudian DPO-nya juga dinyatakan ada yang 3, ada yang pihak kepolisian juga menyatakan 1. Malah saksi-saksi ini tidak membuat kasus ini semakin jelas begitu, semakin blunder. Biasanya apa sih yang bisa didalami oleh pihak kepolisian terkait saksi-saksi yang memang diminta keterangan ini ya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya melanjutkan pertanyaan ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat ini 68 saksi ini sangat banyak sebenarnya ya. Bahkan keterangan saksi ini berbeda-beda ya kan. Apa yang bisa dirangkum biasanya dari pihak kepolisian melihat cukup banyak saksi yang dihadirkan, dimintai keterangan, bahkan sejumlah saksi itu juga menjalani tes psikologis forensik. Ya, itu menunjukkan ya dari saksi yang banyak itu diperiksa oleh polisi. Saksinya kan berbeda-beda itu. Ini mengatakan A, ini mengatakan B. TKP-nya berbeda-beda juga. Dari keterangan saksi-saksi itu nanti akhirnya bisa kelihatan petunjuk. Yang petunjuk itu yang berkaitan sesuai satu ini keterangan ini dengan yang lain. Itulah yang dianggap sebagai petunjuk. Di dalam KUHP itu bukti itu kan ada keterangan saksi. Saksi ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Petunjuk itu adalah keterangan yang bermakna untuk menunjukkan kebenaran yang ada. Keterangan ahli ini termasuk para ahli yang forensik itu yang menyatakan bahwa itu memang patut diduga ini itu keterangan ahli. Kemudian nanti dokumen dan sebagainya ya. Dokumen itu scientific bisa digital ataupun dalam kertas ataupun apapun ya. Nah, itu semua nanti pasti dirangkum oleh polisi, kemudian dia akan bikin resume. Resume daripada itu bahwa kita meyakinkan buktinya cukup untuk dituntut. Nah, nanti dikirim ke jaksa. Jaksa juga dengan pengalamannya alat bukti yang lebih berkembang untuk alat bukti itu cukup apa tidak itu Pak Jaksa, karena dia yang sering Tapi kalau jaksa kali ini juga bisa mendorong pihak kepolisian, misalnya ada bukti-bukti yang tidak cukup seperti di tahun 2016 kan tidak ada bukti CCTV, DNA kan masih belum cukup sebenarnya. Kalau dulu kan 2016 jaksa sudah menerima karena cukup buktinya. Kalau sekarang ya mungkin jaksa akan melihat lagi kemudian pengalaman yang dulu ya. Walaupun begini, Pak Arianto, pada saat ketika dulu gitu ya, pada saat ada bukti yang paling penting, paling tidak seperti DNA ataupun CCTV, itu tidak dicantumkan, tidak ada. Ya memang itu dituntut kan gitu kan, dituntut untuk dihadirkan gitu. Tetapi kan polisi bilang buktinya nggak bisa diolah kan gitu kan, karena CCTV-nya kabur atau apa. Kemudian DNA, kemudian karena sudah ekshumasi dan sebagainya itu, sehingga waktu itu polisi tidak menghadirkan dan itu sudah diungkap di dalam persidangan. Kenapa yang itu tidak dihadirkan gitu. Tapi dengan alat bukti yang ada itu pun hakim sudah percaya bahwa cukup bukti gitu loh. Jadi ini ukuran keberhasilan polisi bertugas di dalam penyidikan ini adalah kepada keyakinan hakim. Kalau hakim sudah cukup, ya jangan itulah keputusan hukum yang berlaku kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya dari kesaksian-kesaksian ini, seberapa valid kesaksian itu dijadikan penentu dari keputusan untuk seseorang dinyatakan bersalah? Nanti tidak hanya berdasarkan pada kesaksian yang 68 orang itu menentukannya itu, tapi kecocokan daripada 68 itu, kesaksian kira-kira ada kesesuaian dengan yang lain, itulah yang dijadikan alat bukti yang untuk dirangkum di dalam resume untuk menentukan apakah kasus ini terus apa tidak. Ini ingat ya, gini bisa nanti diteruskan ke kejaksaan dan dituntut, bisa juga dihentikan. Tergantung daripada ini nanti gelar terakhir ya. Polisi akan mengatakan penyidik, oh ini cukup bukti. Kalau Peggy tidak terbukti bersalah, berarti pihak kepolisian mencari lagi DPO lain atau bagaimana? Enggak, gini, kalau bukti-buktinya itu ternyata yang memberatkan kalah dengan yang meringankan. Polisi pasti akan menghentikan atau ngirim dulu ke jaksa. Jaksa biasanya kurang bukti ini, tolong cari ini. Kalau P3 jadinya ya. Di SP3 akhirnya. Itu. Jadi sebetulnya kasus ini apa? Ya memang begitulah proses penyidikan itu selama itu gitu. Terakhir saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, sebenarnya kan ini juga masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian begitu. Tadi Pak Arianto mengatakan sebenarnya ya kalau misalnya sudah cukup kuat buktinya dari pihak kepolisian akan langsung ke kejaksaan atau ke pengadilan nantinya. Nah, tapi juga ada peluang juga untuk si Peggy Setiawan ini bisa dinyatakan tidak bersalah begitu, kemudian SP3. Kalau dari Bang Edi sendiri, catatan terakhir seperti apa, Bang? Misalnya ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu berarti itu yang bersangkutan itu sudah dimiliki oleh kepolisian, bahwasannya dia ada indikasi kuat ya sebagai pelakunya. Namun demikian,
kalau kita melihat pengakuan Peggy dan juga kuasa hukumnya ya, yang saat ini masih melakukan pembelaan, masih melakukan menolak sebagai tersangka, dan saya sarankan kemarin itu kalau memang begitu dan diharapkan memang harus melakukan pra peradilan ya, untuk menyatakan, untuk untuk menghapus bahwasanya dia sebagai tersangka. Dan itu nanti akan kita lihat apakah nanti di dalam pra peradilan dia akan ditolak gugatannya atau tidak ya, apakah sah atau tidak penetapan tersangka itu. Karena yang menentukan nanti sah atau tidaknya nanti pengadilan ya. Misalnya kalau dia melakukan pra peradilan, maka nanti hakim yang menolak atau menerima gitu ya. Itu nanti akan menjadi putusannya, apakah dia sah sebagai tersangka atau tidak ya. Baik, terima kasih Bang Edi sudah bergabung bersama kami. Pak Haryanto juga terima kasih. Kita lanjutkan di lain waktu ya. Semoga saja ini menjadi terang benderang. Terima kasih. Pemirsa, kami segera kembali dengan informasi di mana Sungai Citarum di Bandung Barat ini dipenuhi dengan sampah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Pemirsa, aliran Sungai Citarum di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat dipenuhi belasan ton sampah plastik. Selain mengotori lingkungan sungai, banjir kiriman limbah sampah tersebut juga mengganggu aktivitas warga sekitar. Ya, beginilah kondisi aliran Sungai Citarum yang berada di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Di permukiman sungai yang seharusnya ini terlihat air, justru tertumpuk sampah-sampah plastik dan juga enceng godok. Jadi menumpuknya sampah di aliran sungai ini sudah berlangsung hampir kurang lebih 1 bulan. Kondisi ini semakin parah pemirsa setelah diterjang banjir kiriman limbah sampah dari wilayah Bandung Raya yang bermuara juga di Batu Jajar. Penumpukan sampah bak TPA raksasa ini membuat warga yang tinggal di area bibir sungai ini memang merasa terganggu, selain juga mungkin baunya begitu ya. Selain mengeluarkan bau yang tak sedap, juga banyak lalat yang hinggap ke rumah warga. Warga seringkali mencari ikan di aliran Sungai Citarum, juga tidak dapat mencari ikan untuk waktu sementara. Mau gimana lagi mau cari ikan, itu udah tertutup sampah semuanya bahkan udah ya. Penuh banget dengan apakah sampah. juga ikannya layak dikonsumsi kalau memang kondisi dari sungainya sudah seperti ini? Benar, itu juga bisa berbahaya dengan kesehatan ya. Kita langsung saja pemirsa mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami, ada Endra Kusuma yang akan mengabarkan bagaimana dengan kondisi saat ini di sana di sekitar Sungai Citarum. Apakah sudah ada proses pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, Endra? Ya, Kamarati dan Siran dapat kami kabarkan dari perubahan terkini, memang di hari ini mungkin hari kedua untuk proses pembersihan ya dari yang dilakukan oleh dari pihak PPWS dengan TNI, dan tepat pukul tadi sekitar 8 lebih ini memang upaya pembersihan telah dilakukan dengan mengerahkan satu alat long arm atau bego atau dimodifikasi pakai pelampung di bawahnya, dan dua dibantu juga dengan 2 amfibi yang dilakukan untuk pembersihan. Dan sejauh ini memang dari nggak seperti kayak kemarin nih, kalau dilihat dari kondisi di belakang saya ini, sampah yang kemarin memang begitu cukup menumpuk, hampir sekitar 60% ini perumpukan ini memang rata-rata teropong maupun sampah plastik ini memang menumpuk bersatu dengan tanaman enceng gondok hingga menghambat aliran Sungai Citarum ini dan mengakibatkan mungkin lalat maupun nyamuk berterbaran mungkin ke daerah pemukiman warga. Dan itu pun cukup dikeluhkan oleh beberapa warga di sekitar hampir sekitar 2 pekan lebih ini, memang mengeluhkan gimana nih sampah ini, dan warga pun memang sempat mengeluhkan ini sejak jauh-jauh hari. Namun baru kemarin mungkin sejak ada kehadiran dari PJ dan Kepala Dinas dari Lingkungan Hidup datang ke kawasan lokasi penumpukan sampah ini, baru dilakukan untuk pengangkutan sampah. Hampir sekitar 100 sampai 200 ton tonase yang ada di bantaran Sungai Citarum ini memang cukup menghambat, dan tadi malam ini memang kelihatan sedikit agak lancar. Memang sempat terjadi hujan cukup deras di kawasan Bandung Raya dan mengakibatkan debit air pun naik hingga 1 meter dan mengakibatkan sampah pun ini mengalir ke arah ke daerah Saguling. Namun di daerah sekitar 100 sampai 300 meter dari lokasi yang ada di jembatan ini memang udah ada dipasang seperti ada pengait atau jaring untuk menangkap sampah-sampah ini hingga menumpuk di kawasan di dekat jembatan lama yang ada di Batu Jajar ini. Dan sejauh ini dapat dilaporkan juga untuk proses ini mungkin akan ditargetkan hingga sepekan ini
untuk agar dapat penggotan selesai, dan hal ini memang cukup menjadi atensi pemerintah karena sejauh ini memang pemerintah telah menetapkan beberapa aturan untuk beberapa warga di sekitar terutama kawasan Bandung Raya untuk memisahkan sampah organik dan organik, dan sejauh ini memang petanya tidak mengena dari sosialisasi dari pemerintah hingga menyebabkan beberapa sampah plastik pun hingga menumpuk di kawasan Sungai Citarum ini. Mungkin itu sementara waktu, Rati dan Sira. Baik, Endra Kusuma, kalau melihat apakah ini juga kejadian memang sering kali terulang kembali di wilayah Sungai Citarum ini? Atau baru kali ini, baru tahun ini saja? Sebenarnya ini udah rata-rata memang udah tiap tahun memang udah jadi langganan di kawasan Citarum ini, terlebih karena kondisi sedimentasi di Citarum ini jadi begitu rendah hingga begitu nggak dalam hingga aliran air tersendat. Di samping itu memang karena rata-rata di kawasan Citarum ini memang banyaknya adanya jaring terapung dan beberapa penumpukan adanya eceng gondok yang memang menjadi wabah yang ada di kawasan Citarum ini memang cukup menghambat aliran sungai ini untuk mengalir ke kawasan Saguling. Dan itu pun memang cukup dirasakan oleh beberapa warga, tapi kondisi ini ternyata kan menjadi mata pencarian juga nih Sira, walaupun dengan kondisi adanya sampah ini ternyata membuat warga pun memang berbondong-bondong dengan kapal atau perahu sampan yang memecah dan mengambil sampah-sampah yang ada di lokasi Citarum ini untuk menjadi didaur ulang dan menjadi penghasilan untuk sehari-hari. Mungkin itu sementara waktu. Baik, Endra Kusuma, informasi langsung mengenai Sungai Citarum yang penuh sampah. Semoga saja proses pembersihan ini bisa dilakukan secara cepat dan juga bisa selesai. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, ada Putri Windasari yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Apa yang menjadi tema pembahasan utama di program Kabar Utama Pagi, Putri? Baik, selamat pagi Sira, Rati dan juga pemirsa. Ini tengah ramai netizen ya mengatakan bahwa Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah ini diduga menjadi kota ataupun juga kampung penadah usai peristiwa pengeroyokan yang menimpa pemilik rental mobil beberapa waktu lalu. Selain itu juga ada informasi yang tengah viral di media sosial, ini sebuah pernikahan dini di Pemalang, Jawa Tengah yang ternyata kedua pengantinnya ini masih di bawah umur atau masih duduk di bangku SMP. Kami akan hadirkan selengkapnya dengan informasi menarik lainnya di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Putri Windasari selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.